hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama kita, yaitu temanya Diriku Disayang Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran agama kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa bersama-sama. Siapkan hati dan pikiran anak-anak untuk berdoa, ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sudah siapkan buku agamanya? Kita akan mulai belajar. Nah, anak-anak, coba lihat gambar di sini. Di sini ada Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak. Nah, Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada semua anak-anak. Nah, kita dapat merasakan kasih sayang yang Tuhan berikan itu, anak-anak, lewat orang tua. Nah, kasih sayang yang orang tua berikan kepada kita setiap hari itu, itulah kasih sayang seperti Tuhan Yesus menyayangi kita. Jadi setiap waktu ya anak-anak ya. Nah, kasih sayang orang tua berikan setiap hari itu kasih sayang serupa dengan kasih sayang yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan kita harus bersyukur akan itu. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu juga memberkati setiap anak yang datang kepadanya. Nah, bagaimana kita dapat diberkati oleh Tuhan Yesus? Kita dapat memintanya dengan berkat Tuhan, dengan cara berdoa dan bernyanyi memuji nama Tuhan. Nah, anak-anak, dengan berdoa artinya kita berbicara dengan Tuhan. Berdoa itu bisa di mana saja, bisa di kamar, bisa sedang duduk, ya. Berdoa itu kapan saja boleh anak-anak dan di mana saja boleh. Nah, biasanya kalau setiap hari Minggu yang beragama Katolik itu berdoa dan beribadah di gereja. Nah, di situ juga kita dapat minta berkat dari Tuhan. Untuk situasi seperti ini, jadi kalau ke gereja itu pasti dibatasi ya anak-anak ya, tidak seperti dahulu. Nah, kalau misalnya tidak bisa pergi ke gereja, kita juga bisa mengikuti siaran atau ibadah secara langsung yang biasanya disiarkan secara langsung lewat YouTube, live streaming lah pokoknya ya anak-anak ya. Jadi memang setiap hari Minggu itu kita wajib untuk beribadah yang beragama Katolik khususnya. Nah, kalau memang tidak sempat, maka kita bisa berdoa sendiri atau berdoa khusus untuk diri kita sendiri. Itu bisa kita berada di kamar, kita tutup pintu. Nah, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu artinya berbicara kepada Tuhan ya anak-anak ya. Nah, ingat tadi ibu katakan bahwa di gereja atau di rumah ibadat anak-anak juga dapat meminta berkat dari Tuhan. Nah, karena itu kalau situasi sudah memungkinkan untuk ke gereja, pergilah ke gereja bersama dengan orang tua serta saudara anak-anak. Nah, anak-anak, Tuhan juga dapat memberi berkat kepada kita pada saat kita berdoa bersama keluarga di rumah atau berdoa dan mengikuti ibadat di lingkungan kita. Nah, karena itu rajin-rajinlah berdoa dan rajin-rajinlah bernyanyi memuji nama Tuhan. Dan ibu jelaskan lagi dan ibu tekankan kepada anak-anak bahwa Tuhan Yesus itu sangat menyayangi kita semua tanpa pilih-pilih anak-anak. Jadi semuanya Ia sayangi, semuanya Ia berkati, ya. Jadi memang tidak ada pilih-pilih bagi Tuhan Yesus ketika menyayangi anak-anaknya. Kita semua ini anak-anak Tuhan, termasuk juga Bu Guru. Bu Guru juga anak Tuhan. Nah, Tuhan itu tidak membedakan anak-anak. Misalnya anak-anak berambut keriting, berambut lurus, Tuhan tidak membedakan itu. Berbadan gemuk atau kurus, berwarna kulit hitam atau putih, Tuhan Yesus tidak membedakan itu anak-anak. Semuanya sama di mata Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Apalagi status sosial, Tuhan tidak membedakan itu. Tuhan tidak membedakan anak ini kaya, anak ini miskin, tidak seperti itu anak-anak. Karena semua yang terjadi di dalam hidup kita itu berkat campur tangan Tuhan.
Nah, Tuhan juga ingin agar kita, anak-anaknya, saling menyayangi dan mau berteman dengan siapa saja tanpa membedakan dan tanpa pilih-pilih. Nah, itu merupakan keinginan Tuhan terhadap diri kita. Nah, anak-anak, di dalam Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan 15, di sini ada sebuah renungan untuk kita bahwa Tuhan Yesus itu sangat menyayangi kita, anak-anaknya. Nah, jadi begini anak-anak, banyak orang itu membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus meletakkan tangannya di atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-murid Yesus marah kepada orang-orang itu yang membawa anak-anaknya. Lalu Tuhan Yesus marah kepada para murid karena menghalangi anak-anak datang kepadanya. Jadi Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Jadi setiap orang harus menyambut kerajaan Allah itu seperti anak kecil agar masuk ke kerajaan Allah. Lalu akhirnya anak-anak itu sampailah kepada Tuhan Yesus dan datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun memeluk mereka. Nah, Tuhan Yesus juga meletakkan tangan atas mereka dan kemudian mereka diberkati oleh Tuhan Yesus dan akhirnya mereka pun bersuka cita. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kita harus datang kepada Tuhan Yesus dengan cara berdoa. Berdoa artinya kita berbicara kepada Tuhan, kepada Allah. Dan kita meminta berkat daripadanya agar kehidupan kita senantiasa baik dan berjalan dengan lancar. Nah anak-anak, memang pada situasi seperti ini khususnya kita harus banyak-banyak berdoa di rumah untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Dan anak-anak juga di rumah harus selalu patuh dan turut kata orang tua, karena ingat bahwa kasih sayang yang Tuhan berikan itu serupa samanya dengan kasih sayang yang diberikan oleh orang tuamu di rumah. Dan memang anak-anak, pada intinya Tuhan yang kelihatan itu adalah orang tua, ya kan? Nah, ada sebuah kutipan yang mengatakan bahwa apapun yang orang tua berikan kepada anak-anaknya itu yang terbaik yang pasti dilakukan. Sama serupanya dengan Tuhan Yesus yang memberikan kita segala sesuatu itu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi kita harus senantiasa berdoa, senantiasa memuji nama Tuhan, memuliakan namanya, serta bernyanyi memuji nama Tuhan. Nah, materi kita hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan berdoa Salam Maria. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.